Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Devi Dwi Pratika dari Pondok Pesantren Putri Cekelan, Madureso, Temanggung. Di sini saya ingin menyampaikan sedikit hadis tentang keutamaan ilmu dari kitab Adabul Alim wal Muta'alim. Rasulullah SAW bersabda, "Ta'allamul ilma wa'alamuhun nasa." Artinya, pelajarilah ilmu pengetahuan dan amalkanlah ilmu itu kepada manusia lainnya. Rasulullah bersabda, "Apabila kalian semua melihat taman-taman surga, maka tempatilah." Apa yang dimaksud taman surga itu? Beliau menjawab, taman surga itu adalah taman yang digunakan untuk diskusi atau pertukaran ilmu. Au kama qol. Imam At-Taha berkata, yang dimaksud taman surga itu adalah majelis-majelis yang digunakan untuk membahas halal dan haram. Bagaimana cara engkau melakukan jual beli? Bagaimana cara engkau melakukan sholat? Bagaimana cara engkau mengeluarkan zakat? Bagaimana cara engkau melakukan ibadah haji yang sempurna? Bagaimana cara engkau melakukan pernikahan? Bagaimana cara engkau melakukan perceraian kepada istri? Dan lainnya. Nah, beruntung kalian yang sekarang berstatus sebagai santri, agar kita tahu halal haram sesuatu, saling bertukar ilmu di dalam majelis, mengkaji kitab-kitab yang menerangkan tentang ilmu fikih, agar bisa tahu bagaimana cara sholat, sunah-sunah wudhu, dan sebagainya. Dan agar ilmu bisa kefutuh, kita hendak mengamalkannya dengan cara menyampaikan ke semua orang. Bahkan jika kita bisa menjadi ustazah atau guru, kita bisa menyampaikan kepada murid kita. Selain itu, jika kita mengamalkan ilmu kepada murid kita, dan murid kita paham pada apa yang kita sampaikan, dan murid tersebut mengamalkannya, maka itu akan menjadi amal jariah yang mengalir pada diri kita. Dan ilmu tidak akan terserap oleh otak jika kita terus melakukan maksiat. Dan hendaknya jika kita sedang berada di pesantren, bukan hanya raga yang bersih, hati pun juga harus bersih. Tidak memikirkan hal-hal yang negatif. Nah, seperti di era zaman sekarang ini, kita harus pandai-pandai melawan hawa nafsu, agar tidak begitu tertarik oleh dunia luar. Dengan cara bagaimana? Sholat malam atau tahajud, dzikir, sholat kepada Nabi. Nah, berhubung ada kata Nabi nih, saya jadi ingat cerita Nabi Hud. Nabi Nuh dan kaumnya yang berada di dalam kapal selamat dari azab banjir. Mereka keluar dari kapal melanjutkan kehidupan mereka. Di antara mereka terdapat kaum Ad, yang nasabnya berasal dari Sam bin Nuh. Mereka melakukan perjalanan hingga sampai di daerah bernama Al-Ahqaf, yaitu antara Uman dan Hadramaut. Di Al-Ahqaf, kaum Ad membangun kebudayaannya. Mereka membangun bangunan-bangunan tinggi di Iram. Iram adalah ibu kota kaum Ad. Pada masa itu, belum pernah ada kota yang dibangun seperti itu di negeri-negeri lain. Kaum Ad membuat bangunan-bangunan itu dengan tiang-tiang penyangga yang besar dan kuat. Wilayah Al-Ahqaf merupakan daerah yang subur. Kaum Ad memanfaatkannya untuk daerah pertanian. Curah hujan di wilayah ini cukup tinggi sehingga tanaman dapat tumbuh dengan baik. Kaum Ad hidup dengan penuh kemakmuran dan kemewahan. Hal itu membuat kaum Ad menjadi angkuh. Mereka berkata, "Siapakah yang kekuatannya lebih besar dari kami?" Setan telah berhasil menyesatkan mereka. Kaum Ad mulai menyembah patung, berhala. Mereka melupakan dahsyatnya banjir itu. Lama-kelamaan mereka juga berbuat zalim dengan melakukan tindakan kekerasan dan kejahatan. Dalam Al-Quran digambarkan kondisi Ad saat itu pada ayat 130 surat Asy-Syura. Dan apabila kamu menyiksa, maka kamu menyiksa sebagai orang-orang kejam dan bengis. Kaum Ad benar-benar berada dalam kesesatan yang nyata.
Mereka tidak lagi menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Hud berdakwah kepada kaum Ad karena kaum Ad telah berada dalam kesesatan. Nabi Hud diutus oleh Allah untuk berdakwah. Ia mengajak kaum Ad menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menghentikan kezaliman. Di hadapan kaum Ad, Nabi Hud berkata, "Hai kaumku, sembahlah Allah. Sesekali tidak ada Tuhan bagimu selain Dia. Maka mengapa kamu tidak bertakwa kepadanya?" Kemudian para pemuka kaum Ad menjawab, "Sesungguhnya kami benar-benar memandang kamu dalam keadaan kurang akal dan sesungguhnya kami menganggap kamu termasuk orang-orang yang berdusta." Meskipun dikatakan gila dan pendusta, Nabi Hud tetap berdakwah. Nabi Hud berkata, "Hai kaumku, tidak ada padaku kekurangan akal sedikitpun. Tetapi aku adalah utusan dari Tuhan semesta alam. Aku menyampaikan amanat-amanat Tuhanku kepadamu, dan aku hanyalah pemberi nasihat yang terpercaya bagimu." Quran Surah Al-A'raf ayat 67-68. Kaum Ad menolak seruan Nabi Hud, malah mereka menantang diturunkannya azab. Jika keseruan Nabi Hud benar-benar, mereka menjawab, "Apakah kamu datang kepada kami untuk memalingkan kami dari menyembah Tuhan-Tuhan kami? Maka datangkanlah kepada kami azab yang telah kamu ancamkan kepada kami. Jika kamu termasuk orang-orang yang benar-benar kemakmuran dan kemewahan telah membuat kaum Ad lupa diri. Mereka tidak mempedulikan utusan Allah. Nabi Hud hanya sedikit yang mengikuti ajaran Nabi Hud." Perbincangan Nabi Hud dengan kaumnya. Salah satu cara berdakwah Nabi Hud adalah dengan berdialog. Ia berdialog dan kaum Ad tentang kenikmatan dari Allah. Nabi Hud mengatakan bahwa seharusnya kaum Ad menerima ajarannya sebagai suatu peringatan dari Allah. Ia juga mengingatkan adanya kaum Nabi Nuh. Mereka ditimpa azab karena tidak mempedulikan peringatan dari Allah. Nabi Hud berkata, "Allah telah memberikan kelebihan, kekuasaan, dan kekuatan kepada kalian. Allah memberikan semua itu agar kamu beriman dan bersyukur." Kebimbangan meliputi perasaan kaum Ad. Mereka merasa ada kebenaran dalam dakwah Nabi Hud, namun mereka tidak dapat meninggalkan penyembahan berhala. Kemudian mereka berkata, "Wahai Hud, kami tahu Tuhan kami telah menimpakan penyakit gila kepadamu. Sesungguhnya engkau adalah seorang pendusta." Nabi Hud menyangkal perkataan kaum Ad. "Wahai kaumku, aku bukanlah orang gila. Aku adalah Rasul Allah, Tuhan seluruh alam. Aku menyampaikan amanat Tuhanku." Nabi Hud berkata, "Apakah kamu tidak percaya dan heran bahwa datang kepadamu peringatan dari Tuhanmu yang dibawa oleh seorang laki-laki di antaramu untuk memperingatkan kepadamu? Dan ingatlah oleh kamu sekalian di waktu Allah menjadikan kamu sebagai pengganti-pengganti yang berkuasa, sesungguhnya lenyapnya kaum Nuh. Dan Tuhan telah melebihkan kekuatan tubuh dan perawakanmu daripada kaum Nuh itu. Maka ingatlah nikmat-nikmat Allah supaya kamu mendapat keberuntungan mereka." Kaum Ad berkata, "Apakah kamu datang kepada kami agar kami hanya menyembah Allah saja dan meninggalkan apa yang bisa disembah oleh bapak-bapak kami? Maka datangkanlah azab yang kamu ancam kepada kami jika kamu termasuk orang-orang yang benar." Quran Surah Al-A'raf ayat 69-70. Demikianlah sebagian perbincangan Nabi Hud dan kaum Ad. Kaum Ad tetap menolak ajaran Nabi Hud sekalipun Nabi Hud memberikan penjelasan tentang bukti-bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Azab untuk kaum Ad. Nabi Hud telah lama berdakwah kepada kaum Ad, namun kaum Ad tetap berpegang teguh pada agama nenek moyang. Mereka menyembah Tuhan berhala.
Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan azab kemarau yang panjang menimpa wilayah mereka. Tanah kembali kering dan tanaman tidak tumbuh. Hewan ternak mereka juga banyak yang mati. Kehidupan kaum Ad menjadi sulit. Ketika itu Nabi Hud meminta kaum Ad untuk memohon ampun kepada Allah. Namun mereka menolak dan tetap menyembah berhala. Mereka berharap Tuhan-Tuhan berhala akan menolong mereka. Sekali lagi Allah menurunkan azab. Awalnya kaum Ad melihat sesuatu yang bergumpal-gumpal berwarna hitam. Mereka mengira telah melihat awan hitam yang akan menurunkan hujan. Mereka bersorak karena terlalu senang. Nabi Hud mengetahui bahwa azab segera datang. Oleh karena itu, ia mengumpulkan pengikutnya. Setelah gumpalan mendekat, kaum Ad yang kafir menyadari bahwa itu bukanlah awan. Dengan tiba-tiba angin kencang menggulung kaum Ad. Mereka terlempar ke udara hingga seluruhnya binasa. Hanya Nabi Hud dan pengikutnya yang selamat. Kisah tentang azab untuk kaum Ad dikisahkan dalam beberapa surat. Dan juga pada kisah Ad ketika kami kirimkan pada mereka angin yang membinasakan mereka. Itu tidak membiarkan satupun yang dilaluinya, melainkan dijadikan seperti serbuk. Quran Surat Ad-Dzariyat ayat 41-42. Sesungguhnya kami telah menghembuskan kepada mereka angin yang sangat kencang pada hari nahas yang terus-menerus, yang menggelimpangkan manusia seakan-akan mereka pohon kurma yang tumbang. Adapun kaum Ad, maka mereka telah dibinasakan dengan angin yang sangat dingin, lagi amat kencang, yang Allah menimpakan angin itu kepada mereka selama 7 malam dan 8 malam. Harus terus-menerus, maka kamu lihat kaum Ad pada waktu itu mati berkelimpangan seakan-akan pohon kurma yang telah lapuk. Maka kamu tidak melihat seorang pun yang tinggal di antara mereka. Demikian cerita dan hadis dari saya. Apabila ada kesalahan atau kekurangan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.